Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Saya Muhammad Yasin Yusuf dari SMA Negeri 1 Pakel. Saya Rani Nurwidya dari SMK Negeri 2 Boyolangu. Saya Dwi Wulan Kusurawati dari SMKN 3 Boyolangu. Dan saya Arif Baidowi dari SMA Negeri 1 Campur. Kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif. Bagaimana kabar Pak Yasin? Alhamdulillah Pak Arif, kabarnya baik-baik saja. Dan bagaimana Pak Arif kabarnya juga? Alhamdulillah kabar saya sudah baik Pak Yasin. Nah Pak Yasin, pada kesempatan ini saya ingin mensupervisi Pak Yasin terkait dengan Pak Yasin ingin meningkatkan keterampilan Pak Yasin dalam proses coaching. Siap Pak Arif. Untuk itu, supaya dalam proses supervisi nanti berjalan baik, maka perlu adanya acuan penilaian Pak Yasin ya. Untuk itu, ini saya punya rubrik penilaian yang nanti mengukur bagaimana Pak Yasin ketika proses coaching nanti. Ikut ini Pak Yasin. Nah, ini dalam rubrik ini terdiri dari 2 penilaian. Yang pertama, menilai kompetensi Pak Yasin sebagai coach yang terdiri dari kompetensi present Pak Yasin, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Sedangkan terkait dengan kelengkapan alur cerita dalam Pak Yasin itu meng-coaching, ya. Nanti apakah dalam proses coaching nanti Pak Yasin sudah melakukan keempat alur dalam cerita, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi 2 itu Pak Yasin. Untuk itu mungkin dari rubrik penilaian ini ada yang perlu kita diskusikan Pak Yasin. Saya kira ini sudah sangat bagus rubrik yang Bapak Arif buat seperti ini ya. Saya sudah bisa melihat kejelasan dari rubrik yang Bapak Arif buat dan saya setuju dengan rubrik ini Pak. Ya, baik. Selanjutnya Pak Yasin, dari kompetensi yang akan nanti saya amati, ya, yaitu kompetensi present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ini Bapak Yasin ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Baik Pak Arif, sebenarnya semua kompetensi tersebut memang hendaknya saya miliki dengan baik sebagai coach. Akan tetapi di sini saya ingin Bapak Arif untuk bisa membantu mengembangkan kompetensi saya khususnya terkait dengan mendengarkan aktif Bapak Arif. Baik, berarti kompetensi mendengarkan aktif ya? Betul Pak Arif. Ya. Baik Pak Yasin, selanjutnya bagaimana nanti Pak Yasin inginkan untuk saya amati? Di bagian mana pada kompetensi tersebut yang ingin saya amati? Baik Pak Arif, yang lebih khusus itu saya ingin Bapak Arif mengamati terkait dengan kompetensi pada kemampuan saya untuk memiliki kesabaran di dalam mendengarkan coach ketika coach saya itu sedang bercerita terkait dengan permasalahannya, kemudian mencoba melakukan identifikasi sampai melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu seperti apa. Kesabaran disinilah yang secara khusus ingin saya miliki, karena selama ini saya menjadi seorang coach itu ya terlalu keburu-buru kadang-kadang seperti itu Pak.
Baik, baik. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Pak Yasin sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya ini sangat penting sekali Pak Arif, karena kemampuan saya untuk memiliki kesabaran ketika melakukan coaching, lebih khususnya kepada kompetensi mendengarkan aktif saya, itu saya kira merupakan salah satu indikator bahwa saya benar-benar memiliki kompetensi coaching yang bagus, sehingga ini sangat penting untuk saya kembangkan terus. Baik, luar biasa. Jadi Pak Yasin menganggap bahwa yang kita lakukan ini sangatlah penting untuk meningkatkan kompetensi Pak Yasin. Ya, baik. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Yasin? Baik Pak Arif, harapan saya akan memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan berbagai kompetensi yang memang harus dimiliki seorang coach, ya, baik itu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semuanya itu kompetensi tersebut benar-benar mampu saya miliki secara baik, sehingga saya akhirnya akan dapat menjadi seorang coach yang benar-benar berkualitas dan mampu untuk membantu mengembangkan coach saya. Baik, luar biasa apa yang menjadi harapan Pak Yasin. Semoga dari kegiatan ini nanti bisa memberikan kesuksesan, memberikan jawaban dan solusi sesuai harapan yang Pak Yasin harapkan nanti ya. Baik Pak Yasin, setelah ini Pak Yasin saya persilakan untuk melakukan coaching dengan coach Pak Yasin. Saya akan melakukan observasi. Jadi izinkan saya untuk mengamati bagaimana proses pelaksanaan Pak Yasin dalam meng-coaching rekan sejawat Pak Yasin. Baik. Itu ya Pak Yasin. Siap Pak Arif. Baik, untuk itu saja praservisi kita. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wulan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak Yasin. Ini Pak Yasin sehat? Alhamdulillah. Ya, saya juga seperti itu. Bulan juga baik-baik saja, sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Arif, Pak Arif. silakan. Ya, baik Pak Yasin dan Bulan, khususnya Pak Yasin, sebagaimana rencana kita kemarin Pak Yasin bahwa hari ini saya akan melakukan pengamatan dari proses Pak Yasin meng-coaching rekan sejawat. Baik Pak Arif, ini kebetulan saya sedang bersama Bu Bulan, juga sedang melakukan proses coaching. Jadi Pak Arif bisa melakukan penilaian atas proses yang sedang kita lakukan. Wah, kebetulan sekali Pak Yasin ya. Betul. Baik, kalau itu langsung saja Pak Yasin sudah siap ya? Sudah? Ya. Izinkan saya untuk melanjutkan Oke, silakan. ngobrol saya sama dengan Bu Bulan. Baik Bu Bulan, sebenarnya apa yang ingin Bu Bulan capai dari pertemuan obrolan kita ini, dan dalam kaitannya dengan pembelajaran yang Bu Bulan ingin capai? Baik Pak Yasin, begini Pak Yasin, sebenarnya tujuan saya ini dalam percakapan perizinan ini, saya itu merasa belum mampu dalam pengelolaan kelas secara baik Pak Yasin. Dan seperti itu. Jadi intinya Bu Bulan itu masih merasa bahwa pengelolaan kelas Bu Bulan itu masih belum maksimal. Betul, betul. Ya, padahal berbagai metode itu sudah saya coba Pak Yasin. Harapan saya kan ya tidak 100%, ya minimal itu ya sekitar 80-90%. Itu saya ingin siswa saya itu fokus dalam pembelajaran yang
saya laksanakan. Tapi kenyataannya ini masih sekitar ya 60% lah. Yang lain itu masih banyak yang belum fokus dalam pembelajaran. Contohnya ada yang masih main game sendiri dengan HPPK. Bahkan ada anak-anak itu yang duduknya di belakang itu tidur. Apalagi ada juga yang sampai gosok di bawah meja. Padahal itu pembelajaran saya sedang berlangsung Pak Yasin. Jadi belum maksimalnya pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu tadi, ya. Coba Bu Wulan membantu saya dan bersama-sama kita melakukan identifikasi ya, secara lebih konkret ya, seperti gambaran Bu Wulan itu tadi. Coba Bu Wulan melakukan identifikasi yang lebih jelas, terarah, terkait dengan pada akhirnya siswa tadi tidak, menurut Bu Wulan, tidak maksimal dalam belajar. Bagaimana Bu? Apa mungkin mereka itu merasa tidak bisa ya Pak dengan materi yang saya berikan? Mungkin mereka merasa tidak cocok dengan konten atau materi yang saya sajikan, atau mereka merasa bosan karena saya itu satu kali pertemuan itu 6 jam pelajaran tanpa jedanya kalau ada istirahat saja atau waktu sholat. Jadi apakah mereka itu bosan juga seperti itu Pak ya? Ya bisa saja seperti itu Bu, karena memang jam pelajaran Ibu Wulan yang sangat panjang sehingga akhirnya bosan seperti itu Bu. Kira-kira ada identifikasi yang lain selain itu? Saya rasa ya itu tadi Pak, yang paling saya bisa pikirkan untuk saat ini, mereka itu yang pertama bosan, yang kedua sulit mengikuti pembelajaran saya. Kemungkinan mereka itu menginginkan beberapa sajian yang berbeda, contohnya seperti tidak hanya mendengar penjelasan saya, mereka mungkin maunya melihat video atau apa gitu Pak ya. Oh seperti itu ya. Baik Bu. Kira-kira ya ketika Ibu sudah melihat permasalahan yang ada seperti itu ya, Ibu sudah melakukan identifikasi dari pembelajaran yang dilakukan, penyebab permasalahannya apa. Kira-kira rencana yang ingin Ibu lakukan secara konkret agar kemungkinan pembelajaran Ibu ini pada akhirnya dapat maksimal, itu kira-kira apa? Ini ya Pak ya, kalau untuk mengatasi rasa bosan itu mungkin akan saya bisa dengan melakukan speaking atau permainan game untuk membuat mereka menjadi termotivasi kembali ya Pak. Kemudian untuk mengatasi tentang mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran saya karena tidak mengerti tadi, mungkin saya bisa membuat pembelajaran yang beragam atau yang bahasa sekarang Pak ya, diferensiasi ya. Nah mungkin seperti itu saya bisa membuat konten dengan penyajian yang bermacam-macam. Contohnya saya buat video, kemudian saya buat untuk bacaan-bacaan yang lebih terperinci dan sebagainya. Mungkin semacam itu Pak ya. Sangat bagus Bu, luar biasa. Menurut saya apa yang Ibu rencanakan ya ke depan dalam mengatasi problematika pembelajaran Ibu di dalam kelas yang kurang maksimal ini, menurut saya sudah luar biasa. Ibu sudah merinci apa yang akan Ibu lakukan ke depan. Menurut saya ini sudah sangat luar biasa rencana Ibu, dan barangkali ke depannya biar apa yang Ibu rencanakan ini pada akhirnya benar-benar terwujud seperti itu. Kira-kira tanggung jawab ke depan yang Ibu akan lakukan ini apa kira-kira?
Kalau saya kemungkinan itu akan ini Pak, yang awalnya saya harus tahu dulu kebutuhan belajar siswa saya. Kemudian dari situ nanti saya akan membuat modul ajar atau RPP yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian tentang SPKD saya menyiapkan Pak berapa macam gitu, tidak hanya 1 2 biar anak-anak juga tidak bosan. Di situ saya dalam waktu 1 minggu itu jam belajar. Mungkin seperti itu Pak ya. Luar biasa, menurut saya itu sudah sangat konkret apa yang akan Ibu lakukan ke depan ya. Dan saya yakin dengan apa yang Ibu rencanakan dan benar-benar tanggung jawab ke depan yang akan Ibu implementasikan di dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas ini, menurut saya ini bisa dilanjutkan, dan saya juga tidak sabar untuk melihat perkembangan Ibu ke depan. Kira-kira kapan Ibu akan memulai? Untuk sebelum memulainya saya nanti akan meminta dulu Pak informasi dari guru BK mengenai gaya belajar mereka. Jadi dari situ saya akan lebih cepat tahu di kelas saya 10 TU3 itu gaya belajarnya seperti apa saja, baru saya akan menyiapkan konten yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah itu akan saya mulai nanti malam Pak. Jadi di situ saya akan minta file dari guru BK, kemudian saya akan membuat rencana pembelajaran saya, dan saya tidak lupa juga akan ini Pak, mengetahui juga saya ingin tahu kesiapan belajar siswa saya. Jadi tentang materi apa yang saya ajarkan besok itu akan saya sediakan juga berupa tes kesiapan materi untuk pertemuan yang akan kita. Seperti itu Pak yang akan saya buat. Luar biasa Bu, menurut saya Ibu memang sangat luar biasa, dan Ibu akan melakukan perubahan ini dari yang Ibu katakan tadi secepatnya nanti malam, bahkan sudah akan mencoba untuk menghubungi beberapa yang bisa dihubungi BK dan melakukan perubahan-perubahan termasuk persiapan modul ajarnya dan lain sebagainya. Menurut saya Ibu sudah punya komitmen sesegera mungkin untuk melakukan perubahan, dan rencananya juga sudah sangat detail, dan saya yakin perubahan ini pasti akan terjadi secara signifikan di kelas Ibu, dan saya nanti tidak sabar lagi untuk mendengar kabar baik berikutnya bulan bagaimana perubahan yang nantinya akan terjadi di kelas. Iya Pak Yasin. Ya. Saya kira Bu Wulan sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Bu Wulan. Kira-kira ada lagi yang ingin saya sudah Pak. Jadi dengan percakapan ini hati saya terasa senang, plong gitu Pak ya. Jadi apa yang akan saya kerjakan besok itu sudah ada gambaran, sudah tidak tergedek lagi istilah Jawanya Pak ya. Jadi, dari sini saya bisa mendapatkan solusi apa yang akan saya kerjakan. Luar biasa. Baik Bu Wulan, alhamdulillah berarti pertemuan kita sudah mendapatkan hasil. Bu Wulan sudah memiliki rencana untuk melakukan perubahan, dan saya hanya berdoa semoga apa yang Ibu Wulan rencanakan ini akan dapat berhasil. Terima kasih Bu Wulan. Demikian Pak Arif, proses coaching yang kami lakukan, saya sebagai coach dan Bu Wulan sebagai coachi di dalam pertemuan kali. Baik, terima kasih Pak Yasin dan Bu Wulan. Tadi sudah saya melakukan pengamatan, observasi khususnya Pak Yasin bagaimana menjadi seorang coach. Baik, selanjutnya izinkan saya nanti akan diskusi lanjut dengan Pak Yasin terkait dengan hasil dari kegiatan observasi coaching ini. Siap Pak. Baca,
kita bisa ngobrol bersendiri di sana Pak Yasin ya. Baik. Terima kasih Pak Terima Yasin. kasih sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabar Pak Yasin? Alhamdulillah baik, Pak Arif. Ya Pak Yasin, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Dalam rangka hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca supervisi Pak Yasin ya. Betul, Pak. Kemarin kita sudah melakukan supervisi, kemudian observasi, yaitu ketika Pak Yasin melakukan coaching. Betul. Ya. Baik, langsung aja dalam pasca supervisi ini saya ingin menanyakan sesuatu Pak Yasin terkait dengan evaluasi yang sudah Pak Yasin lakukan selama coaching ya. Yang pertama, dari kegiatan coaching yang sudah Pak Yasin lakukan, ini apa saja sih yang sudah panjenengan lakukan pada proses coaching itu, jika kita juga hubungkan dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati kemarin ya. Baik, Pak Arif. Yang sudah saya lakukan di dalam proses coaching tadi ya, saya sudah mencoba untuk menerapkan seluruh kompetensi saya sebagai coach. Ya, saya sudah mencoba untuk hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tadi, baik fisik maupun jiwa hati saya hadir sepenuhnya, Pak Arif. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya mampu menemukan sendiri apa yang menjadi problem dalam pembelajarannya. Berikutnya saya juga sudah menerapkan model alur Tirta dalam percakapan coaching tadi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, itu sudah coba saya terapkan di dalam proses coaching tadi. Dan secara lebih khusus Pak Arif, yang ingin saya kembangkan itu tadi di pra supervisi itu kan antara lain yaitu kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif, di mana hal itu juga sudah mencoba untuk saya mampu kembangkan. Antara lain saya mencoba untuk mendengarkan secara seksama, kemudian memberikan apresiasi dengan merespon secara baik, kemudian juga merangkum dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat si coach saya untuk mampu menemukan sendiri apa yang menjadi jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Baik, luar biasa yang sudah disampaikan Pak Yasin. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak Yasin ya. Baik, ini catatan hasil observasi saya kepada Pak Yasin. Baik, secara umum untuk terkait dengan indikator-indikator pada rubrik itu sudah Pak Yasin lakukan semua. Jadi ini menurut saya sudah sesuai harapan Pak Yasin, sampai kepada bagaimana Pak Yasin menunjukkan peningkatan pada kompetensi mendengarkan aktif, sebagaimana yang sudah Pak Yasin sampaikan tadi. Ini catatan saya sepertinya sudah baik sekali ya. Namun demikian, ini ada sedikit hal yang tadi saya melihat, mungkin ini juga nanti ditingkatkan Pak Yasin. Baik, terkait dengan ketika Pak Yasin tadi ya proses mendengarkan ya, saya melihat itu Pak Yasin ketika belum sampai selesai itu mau menyela gitu ya, ada seperti menahan seperti itu ya. Ini kelihatan sekali tadi. Baik, itu jadi kedepannya hal itu yang sedikit itu yang bisa Pak Yasin tingkatkan lagi sehingga hal tersebut tidak ada lagi dalam proses percakapan coaching kita juga Yasin ya. Ya, baik. Selanjutnya Pak Yasin ya, kira-kira saya melihat ini sudah bagus semua ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yasin kembangkan?
Ya, saya sebagai seorang coach, ya sebenarnya ingin mengembangkan seluruh kompetensi sebagai seorang coach, baik itu presence, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Berikutnya mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ini yang mencoba untuk saya mampu kembangkan, Pak. Oh ya, bagus sekali Pak Yasin. Jadi berikutnya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kedepannya mungkin juga terkait ini saya akan juga mensupervisi Pak Yasin kembali khusus untuk kompetensi yang ini. Ya, Baik, Pak. baik itu saja untuk pasca supervisi kita Pak Yasin. Terima kasih sudah bersedia untuk saya supervisi. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat membawa perubahan positif baik saya maupun Pak Yasin selaku coach ke depan ya Pak Yasin. Baik, terima kasih Pak Yasin. Itu aja saya ucapkan terima kasih. Baik, kita bisa meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Hari. Waalaikumsalam.